semuanya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, saya Devika Aurelia, salah satu murid SMP Negeri 3 Balikpapan, kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu novel yang saya pinjam dari perpustakaan SMP Negeri 3 Balikpapan. Novel ini berjudul Ian Bukan Anak Tengah. Penulis dari novel ini adalah Arma Rahel. Novel ini diterbitkan oleh Squad pada tahun 2023. Harga buku ini di Pulau Jawa yaitu Rp99.000. Kita masuk ke dalam tokoh cerita dan sifatnya. Yang pertama yaitu Cakra Diansyah sebagai ayah, bekerja tetapi tidak terlalu sibuk, kadang sering mengambil cuti untuk tinggal di rumah. Kemudian yang kedua yaitu ada Wena Akril sebagai bunda, senang bekerja jadi terkadang suka menitipkan anaknya yang terakhir ke rumah oma atau ke abang-abangnya. Kemudian yang ketiga yaitu Danan Pramansyah, anak pertama. Suka emosi kalau lagi sama anak kedua yaitu Rian. Bawaannya selalu kesel dan pengen marah. Kemudian yang keempat yaitu Rian Akrel Putra, pemeran tokoh utama, biasa dipanggil Ian, anak kedua. Seorang anak yang sabar, tidak sombong, berani, baik hati, dan anak yang pintar. Dan yang terakhir yaitu Abi Uwan Rafsha, anak terakhir. Masih kecil jadi dia sering nurut kepada orang tuanya. Panggilan kesayangannya adalah Uwan. Penilaian saya dari buku ini yaitu novel Ian Bukan Anak Tengah ini memiliki sejumlah kelebihan. Novel ini mengangkat premis cerita yang menarik dan relevan dengan kehidupan banyak orang. Novel ini mengangkat isu mengenai masalah keluarga, mencari jati, dan tentang cinta. Konflik-konflik yang diangkat pada kisah ini sangat realistis dan pastinya relate dengan pengalaman banyak orang. Maka dari itu, pembaca bisa ikut merasakan emosi dan konflik batin yang dirasakan oleh Ian, sang tokoh utama. Arma Rahel menuliskan novel ini menggunakan bahasa yang sederhana dan sangat mudah dipahami. Gaya bahasanya juga sangat sederhana ala anak-anak muda sekarang. Juga menyelipkan humor yang semakin menyegarkan kisah ini. Gaya penulisan ini membuat alur kisah ini mengalir dan ringan untuk dibaca. Kisah ini juga tentunya mempunyai pesan moral yang menjadi pembelajaran bagi para pembaca, yakni mengenai peran komunikasi yang sangat penting, saling menghargai dalam kehubungan keluarga, dan yang terakhir yaitu mengenai cara mengatasi masalah secara bijak serta bertanggung jawab. Secara lebih lanjut, kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk mengatasi masalah yang serupa. Secara visual, tampilan sampul novel ini juga sangat menarik, dengan ilustrasi meja dan foto keluarga beranggotakan 4 orang dan foto seorang laki-laki yang menggambarkan Ian tidak dianggap oleh keluarganya. Pilihan dan warnanya juga sangat menarik. Dengan perpaduan yang pas secara keseluruhan, novel ini adalah novel yang direkomendasikan bagi para pembaca yang sedang mencari kisah tentang keluarga dan kehidupan remaja yang sangat realistis, humoris, dan emosional. Novel Ian Bukan Anak Tengah ini sangat menarik dan syarat akan makna yang bisa menjaga bekal pembelajaran bagi para pembaca. Selain memiliki kelebihan, novel Ian Bukan Anak Tengah ini juga masih memiliki kekurangan. Kekurangan novel ini terletak pada beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca yang masih mengganggu kenyamanan membaca. Kemudian, buku ini juga memiliki beberapa bagian yang terlalu rumit dan berbelit sehingga membuat alur cerita semakin melambat. Penulis kurang menyertai penjelasan tentang latar belakang dan karakter para tokoh pendukung, seperti kedua orang tua Ian, pacar Ian, dan teman-teman Ian yang memiliki peran penting. Kemudian, latar cerita pada novel yaitu yang pertama ada di rumah Ian, rumah oma, dan SMA Negeri 1 Garuda. Kemudian, tema dari cerita ini yaitu tentang permasalahan keluarga dan mencari jati diri dan juga tentang cinta. Kita masuk ke dalam jalan ceritanya menggunakan teknik pasca. Pada mulanya, Rian iri kepada abang dan adiknya yang selalu mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya.
Sebagai anak tengah yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai adik dan kakak, Rian merasa terbuang karena keberadaannya yang tak dianggap di dalam keluarga. Rian selalu berharap ia dianggap di tengah-tengah keluarga yang hangat. Keberadaannya dianggap ada, sekaligus disayang sebagaimana abang dan adiknya rasakan. Tapi bukan semata-mata kehadiran ada hanya karena mereka butuh saja. Pada usianya yang baru menginjak remaja, seharusnya Ian bisa menghabiskan waktu untuk mengeksplor dan menemukan hal baru di hidupnya. Bukannya menanggung beban dan luka yang membuatnya berdiam di satu titik dan tak membiarkan tumbuh seperti remaja seusianya. Rian hanya ingin diperlakukan dengan adil, sayang, sebagaimana seharusnya, bukan dibiarkan dan dijadikan sebagai prioritas terakhir oleh keluarganya. Setidaknya, ia ingin keberadaannya dianggap dan dihargai. Akan lebih mudah baginya jika abangnya tak selalu memarahinya dan menyuruh-nyuruhnya seenaknya. Sebab Ian juga paham tanggung jawabnya untuk turun mengurus dan menjaga Iwan. Selanjutnya, Ian merasa bahwa dia selalu menjadi bayang-bayang di dalam keluarganya dan berjuang untuk menemukan tempatnya sendiri di dalam keluarganya. Ian merasa bahwa dia selalu menjadi yang kedua di dalam segala hal, dan ini membuatnya merasa tidak berharga dan tidak diperlukan. Ian ingin sekali-kali dibela juga oleh bunda atau ayahnya. Ian ingin didengar oleh mereka dan dimengerti perasaannya. Ian ingin merasa disayangi sebagai anak. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Ian mulai memahami bahwa menjadi anak tengah bukanlah hal yang buruk. Ian mulai belajar untuk menerima dirinya dan mencintai dirinya sendiri. Pada akhirnya, Ian belajar bahwa dia adalah individu yang unik dan berharga, dan bahwa dia memiliki nilai dan kontribusi yang penting dalam keluarganya. Selanjutnya, pendapat saya terkait novel ini. Seperti yang telah dituliskan pada bagian kelebihan novel, kisah ini mengandung pesan moral yang dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kisah ini mengajarkan kita untuk berusaha bersikap adil dan lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadari dan hargai keberadaan mereka yang ada di sisi kita. Jangan mudah menghakimi orang lain dari yang kelihatannya saja, karena setiap keadaan dan situasi bisa dimakna berbeda oleh tiap orang. Coba lihat dunia dari sudut pandang orang lain. Coba pahami bagaimana pola pikir dan perasaan orang tersebut. Jika kita melihat orang terdekat kita mulai berubah sikap dan perilakunya, coba untuk didampingi dan bantu mereka. Tanyakan keadaan mereka, apa yang mereka butuhkan. Berikan semangat, tunjukkan bahwa Anda ada untuk mereka. Dan bagi para tua, hendaknya selalu memperlakukan setiap anak secara sama dan adil. Selalu ingat bahwa anak adalah buah hati Anda, dan mereka tidak diminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Jadi, sayangi mereka dengan sepenuh hati. Bagi para remaja yang merasa sama seperti Ian, kiranya jangan menyerah pada keadaan dan hidup. Jangan berlarut-larut dalam keadaan yang buruk. Fokus pada hal-hal yang baik masih boleh didapatkan. Coba selesaikan masalah dengan cara komunikasi yang mendalam, sebab peran komunikasi sangat besar untuk mengubah keadaan. Nah, itu tadi adalah penilaian dari novel Ian Bukan Anak Tengah. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan dan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah mendengar apa yang telah saya sampaikan di video ini. Terima kasih semuanya.